Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill di Isekai Haromeshi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai setelah kematian Leviathan. Cuaca di sekitar tiba-tiba berubah dari yang tadinya badai dan ombak menerjang, kini berubah menjadi cerah dan tenang. Di lain sisi, mayat Leviathan tidak berubah menjadi sebuah item drop seperti bos dungeon kebanyakan. Melihat hal itu dalam benak Mukoda, apakah mayat ini adalah item drop dari dungeon ini? Pak Wagon berkata, dahulu ketika ia masih muda, untuk menghilangkan kebosanannya, Pak Wagon memasuki sebuah dungeon, dan biasanya ketika mengalahkan seekor monster, maka akan menjatuhkan item drop berupa daging. Namun, ketika mengalahkan bos dungeon yang bernama Kujata, monster itu pun tak berubah menjadi item drop. Mendengar kata Kujata, segera Vel bertanya kepada Pak Wagon mengenai dungeon tersebut. Pak Wagon menjawab bahwa ia sudah melupakan di mana letak dungeon tersebut, dan hal itu membuat Vel menjadi kesal. Rupanya monster Kujata ini memiliki daging yang sangat enak. Oleh sebab itu, Vel menginginkannya untuk segera diburu. Di tengah perdebatan Vel dan Pak Wagon, Mukoda kembali berfokus kepada mayat Leviathan. Dalam benak Mukoda, dengan ukuran sebesar ini, apakah akan muat untuk dimasukkan ke dalam item boxnya? Kemudian, Mukoda meminta bantuan para familiarnya untuk memasukkan mayat Leviathan ini ke dalam item boxnya. Mukoda berharap dengan kemampuan pahlawannya ini dapat memasukkan mayat ini ke dalam item box. Setelah beberapa waktu, akhirnya mayat Leviathan dapat dimasukkan ke dalam item box Mukoda. Para familiar senang dan tak sabar ingin segera memakan daging Leviathan ini. Setelah itu, Mukoda memutuskan untuk segera pergi ke arah pulau yang ada di depannya. Namun sebelumnya, Mukoda terlebih dahulu membangunkan party art yang sedang pingsan akibat melihat monster Leviathan. Setelah mereka semua bangun dan cukup tenaga, segera kelompok Mukoda pun pergi dengan menaiki Pak Wagon. Setelah mendekat, pulau ini berbentuk seperti tebing yang curam, dan di tengahnya terdapat sebuah gua. Setelah Pak Wagon mendarat di depan gua tersebut, kelompok Mukoda segera memasukinya. Dan ketika di dalam, kelompok Mukoda dikejutkan oleh sebuah peti harta karun yang memiliki ukuran yang sangat besar. Setelah berhasil melepaskan jebakan dan membukanya, betapa mengejutkan, di dalam peti ini penuh dengan emas dalam berbagai bentuk, serta terdapat juga tombak dan sebuah kain. Setelah dilakukan penilaian, tombak tersebut merupakan tombak ajaib
yang terbuat dari material Hihirokane yang bernama biden. Mendengar hal itu, Mukoda dan Party Ark pun menjadi terkejut. Pak Twagon berkata bahwa sudah sejak lama ketika ia melihat sebuah tombak ajaib. Awalnya, Mukoda menawarkan Gideon untuk menggunakannya. Namun, Gideon menolak usulan dari Mukoda. Dan selanjutnya, setelah dilakukan penilaian pada kain tersebut, ternyata kain ini adalah tas ajaib dengan volume besar. Setelah meminta izin kepada para familiarnya, Mukoda kembali menawarkan tas ajaib ini kepada Party Ark. Namun, mereka semua kompak untuk berkata tidak. Setelah memasukkan semua harta karun tersebut, kelompok Mukoda kembali memasuki gua untuk segera keluar dari dungeon ini. Sebelum berteleportasi keluar dungeon, Vel berkata bahwa dungeon ini sangat menarik dan ia ingin berkunjung ke sini lagi suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Mukoda pun terkejut dan berkata bahwa ia tak pernah ingin kembali ke sini. Dan segera mereka semua pun berteleportasi keluar dari dungeon ini. Sesampainya di permukaan, Mukoda dan para anggota Party Ark sangat bersyukur mereka masih selamat setelah mengalami semua ini. Party Ark berkata bahwa dungeon ini adalah dungeon yang tidak ingin mereka datangi lagi, mengingat akan bahayanya. Mereka sangat beruntung dengan adanya familiar Mukoda yang selalu menjaga mereka. Dan apabila mereka memasuki sendirian tanpa familiar Mukoda, kemungkinan dungeon ini akan jadi tempat terakhir bagi hidup mereka. Dengan segera, mereka semua pun dengan senang meninggalkan dungeon ini untuk menuju ke kota Ronkainen. Berbeda dengan para familiar yang sedikit enggan untuk meninggalkan dungeon ini, mereka hanya mengucapkan akan meninggalkan dungeon ini untuk sementara waktu. Sesampainya di pinggiran kota Ronkainen, para lelaki Party Ark nampak sudah tidak takut ketika menaiki Pak Twagon. Mereka beralasan bahwa di dalam dungeon terasa lebih menakutkan daripada hanya menaiki punggung Pak Twagon. Awalnya, Mukoda berencana akan makan terlebih dahulu di pinggiran hutan ini, dan setelahnya langsung pergi ke rumahnya yang ada di kota Kalerina. Namun, Party Ark berkata bahwa mereka harus terlebih dahulu untuk melaporkan temuan dungeon tersebut. Meskipun dungeon tersembunyi ini berada di luar wilayah kota Ronkainen, namun sesuai dengan peraturan, ketika seseorang menemukan dungeon baru, maka ia wajib untuk melaporkannya. Apalagi dungeon tersembunyi ini bisa dikategorikan sebagai dungeon yang berbahaya. Mendengar hal itu, Mukoda merasa pusing ketika ia juga harus melaporkan temuannya mengenai dungeon tersebut. Namun segera Mukoda meminta Party Ark yang melaporkan saja kepada Guild Petualang mengenai dungeon tersembunyi ini. Setelah para anggota Party Ark menerima permintaan itu, Mukoda juga memberikan sebagian emas dari peti harta karunnya sebagai imbalan mereka. Dan juga Mukoda berjanji jika mereka berada di kota Kalerina, Mukoda akan menyambut mereka
dengan makanan dan minuman yang sangat enak. Setelah berpisah dengan anggota Party Ark, Party Mukoda memutuskan makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke Kalerina. Cerita pun berganti dari sisi Party Ark. Sesampainya di guild petualang kota Ronkainen, Party Ark segera meminta resepsionis untuk segera memanggilkan ketua guild petualang. Tak berselang lama, Orson selaku ketua guild petualang kota Ronkainen datang untuk menemui Party Ark. Setelah masuk ke dalam ruangan Orson, kemudian Party Ark segera bercerita mengenai sebuah dungeon tersembunyi yang letaknya di negeri sebelah yang tak jauh dari kota Ronkainen. Mendengar hal itu, Orson baru teringat mengenai dungeon ini ketika ia pertama kali menjadi ketua guild. Ia berpikir seharusnya dungeon tersebut tak tersentuh oleh para petualang dikarenakan lokasinya yang ada di luar negeri dan daerah tersebut masih sering terjadi konflik. Gaudino berkata bahwa mereka bersama Party Mukoda telah menjelajahi dungeon tersebut dan segera ia pun mengeluarkan beberapa item drop yang didapatkan untuk ditujukan kepada Orson. Melihat hal itu, Orson pun terkejut dengan berbagai material yang memiliki harga yang sangat mahal. Dalam benak Orson, setelah melihat hal ini, ia berpikir bahwa dengan adanya temuan ini, maka kemungkinan guild petualangnya akan mendapat untung besar. Melihat ekspresi Orson, anggota Party Ark berkata, memang benar bahwa ini adalah material yang sangat berharga. Namun, apabila kau bertanya kepada kami, akankah kami mau ke sana kembali? Maka kami akan berkata tidak. Kami bisa keluar hidup-hidup dari dungeon tersebut adalah berkat adanya familiar milik Mukoda. Mendengar kata Mukoda, Orson pun teringat dengan seorang petualang rank S yang baru-baru ini ia temui dengan familiar yang sangat mengerikan. Setelah itu, Party Ark pun segera menceritakan dungeon tersebut secara detail. Setelah mendengar cerita Party Ark, Orson pun terkejut mengenai lantai di dungeon itu yang dianggap sebagai lantai neraka. Dan terlebih lagi, terdapat monster yang sangat mengerikan seperti Jaguar Assassin, Charybdis, dan juga Leviathan yang menandakan bahwa dungeon ini tak boleh untuk dijelajahi. Setelah memberikan informasi tersebut, Party Ark pun segera meninggalkan guild petualang. Sebenarnya, Party Ark ingin mengikuti Mukoda untuk berpetualang bersama, dikarenakan hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, mereka mengurungkannya, dikarenakan jika mereka mengikutinya, maka mereka akan selalu dalam keadaan yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk berpetualang seperti biasanya. Dan di sisi lain, informasi mengenai dungeon ini tak jadi Orson publikasikan mengingat akan bahayanya. Cerita pun berganti di mana Party Mukoda telah sampai di kota Kalerina. Di pagi hari, setelah sarapan, Mukoda berencana pergi ke guild petualang. Para familiar selalu meneriakkan Leviathan dikarenakan ingin segera memakannya. Mendengar hal itu, Mukoda berkata bahwa kemungkinan hanya Elren saja yang dapat melakukan pembongkaran
pada mayat Leviathan ini. Mendengar hal itu, Tatuagon dan Dorachan langsung berkeringat dingin. Mukoda berkata, jika nanti Elrond juga tak bisa untuk membongkar Leviathan, kemungkinan ia harus menyimpannya terlebih dahulu untuk waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, sesampainya di Guild Petualang, Willem yang melihat Mukoda segera menariknya untuk segera masuk ke ruangannya. Mukoda diinterogasi Willem mengenai penampakan naga dan Fenrir yang ada di kerajaan suci Rubanov. Mendengar hal itu, Mukoda pun langsung berkeringat dingin dan segera menyangkalnya. Meskipun begitu, dikarenakan gereja utama Rubanov telah dihancurkan, maka Willem pun tak memperpanjang masalah tersebut. Kemudian Willem bertanya mengenai info dungeon tersembunyi yang dijelajahi Mukoda, yang Willem dapat infonya dari Guild Ronkainen. Setelah itu, Mukoda pun segera menceritakan petualangannya di dungeon tersebut kepada Willem dan Johan. Setelah mendengar cerita Mukoda, Willem pun terkejut dengan adanya dungeon berbahaya seperti ini. Kemudian, Mukoda pun segera mengeluarkan item drop yang didapatkannya, kecuali daging, 10 mutiara, batu philosopher, dan juga tombak ajaib. Melihat jumlah item drop yang dibawa oleh Mukoda membuat Willem menjadi pusing. Bagaimana tidak, dungeon yang hanya berisi 2 lantai namun dapat menghasilkan item drop dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian Willem memilih item drop dan akan membelinya sebagian saja, mengingat keuangan guild tidak akan mampu untuk membeli semua ini. Setelah menyelesaikan urusan item drop, Willem berkata sebaiknya Mukoda memberikan hadiah kepada raja. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan ada protes dari kerajaan suci Rubanov mengenai gerejanya. Meskipun raja yang membenci sekte Rubanov tak akan menanggapinya, namun alangkah baiknya Mukoda memberikan hadiah sebagai perlindungannya. Dan juga kemungkinan guild yang ada di ibu kota dapat melakukan pembongkaran pada mayat Leviathan. Mendengar hal itu, para familiar mendesak Mukoda untuk segera pergi ke ibu kota. Meskipun Mukoda enggan pergi ke ibu kota dan bertemu raja, namun saran dari Willem dan keinginan para familiarnya harus ia turuti. Di malam harinya, Mukoda menghabiskan waktunya untuk berpesta dengan para pelayannya. Mukoda membuat hidangan daging kura-kura goreng sebagai menu utamanya, dan juga ditemani dengan jus buah dan minuman keras. Setelah selesai berpesta, Mukoda mendapatkan informasi mengenai produk yang dijualnya mengalami peningkatan permintaan yang membuat para pelayannya menjadi kewalahan. Mendengar hal itu, Mukoda sebenarnya ingin segera untuk membeli budak keluarga baru. Namun, dikarenakan rumah yang dibuatnya masih dalam tahap pembangunan, Mukoda pun harus menunggu terlebih dahulu. Keesokan harinya, Mukoda berencana untuk pergi ke toko Lambert. Sesampainya di sana, Mukoda disambut oleh Lambert dan juga Mary dan segera dibawa ke ruangan belakang toko miliknya. Setelah saling menyapa dengan wajah berbinar,
Mary meminta Mukoda untuk menjual kosmetik yang diberikannya sebagai hadiah kemarin. Rupanya, kosmetik ini membuat kulit Mary menjadi terlihat muda, dan hal itu membuat istri pedagang dan juga bangsawan sangat menginginkannya. Melihat keinginan Mary yang kuat, Mukoda berjanji akan menjualnya juga, namun dengan jumlah yang terbatas. Mengingat saat ini Mukoda masih kekurangan pegawai untuk mengurusnya. Kemudian Mukoda mengeluarkan kulit berwarna hijau yang didapat dari monster anaconda hijau untuk diserahkan kepada Lambert sebagai oleh-oleh. Melihat hal itu, Lambert pun dibuat kaget. Hal itu dikarenakan kulit anaconda hijau ini memiliki harga sekitar 1000 koin emas jika dalam keadaan baik, dan kebetulan kulit ini tak memiliki goresan sedikit pun. Mukoda menginginkan untuk membuat souvenir kecil untuk para pelayannya dengan menggunakan kulit yang berharga ini. Dalam benak Lambert, hanya Mukoda saja yang bisa melakukan ini dengan entengnya. Mukoda juga meminta Lambert untuk membuatkannya sebuah kantong dompet. Biasanya, kantong dompet ini hanya digunakan oleh bangsawan dan juga pedagang saja. Untuk para petualang, mereka hanya menggunakan kain goni untuk menyimpan uang. Setelah itu, Mukoda pun memberikan desain kantong dompet yang ingin dibuatnya kepada Lambert. Melihat hal itu, Lambert berkata bahwa ia juga ingin menjual kantong dompet hasil desain Mukoda di tokonya, dan tentu saja Mukoda juga akan mendapat bagiannya. Setelah menyelesaikan urusannya, party Mukoda pun segera pergi. Di malam harinya, setelah makan malam, para familiar memaksa Mukoda untuk segera pergi ke ibu kota. Mendengar hal itu, Mukoda berjanji akan ke ibu kota setelah menyelesaikan urusan di guild petualang dan juga toko Lambert. Ketika sedang istirahat, Mukoda memutuskan untuk melihat status kepada semuanya. Mengingat ia sudah lama tak melihatnya, dan lagi mereka semua baru saja menyelesaikan sebuah dungeon. Yang pertama adalah Vel dengan hasil sebagai berikut. Kemudian giliran Patuagon dengan hasil sebagai berikut. Setelah itu, kini giliran Dorachan dengan hasil sebagai berikut. Melihat level Dorachan, ia mengalami kenaikan level yang cukup banyak dibandingkan dengan Vel dan Patuagon. Mungkin hal itu dikarenakan mereka sudah sangat kuat, sehingga kenaikan level yang mereka terima menjadi lebih kecil. Kemudian kini giliran Sui dengan hasil sebagai berikut. Melihat peningkatan level Sui, Mukoda pun terkejut dan mengakibatkan bangunnya para familiarnya. Dalam benak Mukoda, apakah pantas makhluk yang baru berumur 10 bulan memiliki kekuatan seperti ini? Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Harou Meshi, dan nantikan video selanjutnya
hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.